Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, kita ucapkan selamat atas disusunnya Menteri Kabinet Prabowo untuk bertugas sebagai pemegang kendali roda pemerintahan. Walaupun ini belum diumumkan secara resmi, namun gambaran untuk posisi dari masing-masing bidang sudah banyak kita ketahui melalui media sosial. Sejak hari Senin sampai Selasa kemarin, ada 100 lebih tokoh yang diundang oleh Pak Prabowo. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Ada yang baru muncul, artinya merupakan wajah baru, dan ada juga yang merupakan orang-orang lama atau wajah lama. Ada yang dari petinggi partai politik, kemudian profesional, menteri aktif di era Pak Jokowi saat ini, kemudian purnawirawan TNI dan Polri, kemudian ada artis, kemudian atlet, tokoh agama, hingga relawan. Semuanya sudah diajak berkumpul di rumah Pak Prabowo. Namun kita belum tahu apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka rencanakan. Namun mereka insya Allah akan mengisi pos pada kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak dari mereka berasal dari kabinet Indonesia Maju, pimpinan Bapak Jokowi, yaitu ada 16 orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo untuk melanjutkan tugasnya di kabinet Pak Prabowo Gibran. Yang pertama ada Pak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kemudian yang kedua ada Jenderal Tito Karnavian, yaitu Menteri Dalam Negeri. Lalu yang ketiga ada Pak Zulkifli Hasan, yaitu Menteri Perdagangan. Lalu yang keempat ada Pak Bahlil Lahadalia, yaitu Menteri ESDM. Lalu yang kelima ada Pak Pratikno, yaitu Menteri Sekretaris Negara. Kemudian yang keenam ada Pak Dito Aryo Tejo, yaitu Menpora. Kemudian yang ketujuh yaitu Pak Erick Thohir, yaitu Menteri BUMN. Kemudian yang kedelapan ada Pak Budi Gunadi Sadikin, yaitu Menteri Kesehatan. Lalu yang kesembilan ada Pak Amron Sulaiman, yaitu Menteri Pertanian. Lalu yang ke-10 ada Pak Airlangga Hartarto, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu yang ke-11 ada Pak Supratman Andi Aktas, yaitu Menkumham. Lalu yang ke-12 ada Bu Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan. Ini mulai dari era SBY sampai akhir purna era Pak Jokowi. Kemudian yang ke-13 ada Pak Rosan Ruslani, yaitu Menteri Investasi. Lalu yang ke-14 ada Pak Saifullah Yusuf, yaitu Menteri Sosial. Kemudian yang ke-15 ada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, yaitu Menteri Perindustrian. Sedangkan yang ke-16 yaitu Sakti Wahyu Trenggono, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, 16 menteri tersebut saat ini masih aktif di kabinet Pak Jokowi. Dan mereka belum diketahui kira-kira akan diposisikan di mana oleh Pak Prabowo. Tentunya sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, sesuai dengan kemampuan yang mereka kuasai. Di samping itu, ada beberapa artis, atlet yang juga digadang-gadang sebagai calon menteri bagi Pak Prabowo. Di antaranya adalah yang pertama ada Gus Miftah. Ini tidak asing di telinga kita, yaitu seorang agamawan. Beliau ini oleh Pak Prabowo diwanti-wanti, dipesan untuk fokus pada masalah toleransi dan moderasi. Kemudian yang kedua ada Raffi Ahmad. Ini salah satu perwakilan dari artis. Kemudian yang ketiga ada Pak Taufik Hidayat. Beliau ini adalah seorang atlet. Kemudian yang keempat ada Babe Haikal. Ini sering diskusi di sekian banyak media sosial. Beliau ini juga tidak asing di telinga kita. Kemudian yang kelima ada Yovie Widianto, seorang musikus. Ini juga digadang-gadang
nanti akan menempati salah satu kursi kementerian di era Pak Prabowo. Saudaraku sekalian, nama-nama tersebut sudah tidak asing di telinga kita. Baik menteri yang sekarang masih aktif di era Pak Jokowi atau nama-nama artis yang sudah muncul beberapa hari yang lalu, semuanya tidak asing di telinga kita. Bahkan wajahnya sering nongol di televisi atau di media sosial yang lain. Nah, jika kita bandingkan dengan jumlah menteri era Pak Jokowi, di kabinet Pak Prabowo ternyata lebih banyak alias lebih gemuk. Jika kita melihat jumlah menteri di era Pak Jokowi Amin, yaitu ada 34 menteri yang menduduki posisi sebagai punggawa pemerintahan atau punggawa kerajaan yang waktu itu dipimpin oleh Pak Jokowi. Sedangkan di era Pak Prabowo Gibran, untuk sementara waktu ada 44 menteri dan ada yang bilang nanti bahkan akan ditambah lagi 2 atau 3 kementerian. Tentunya ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan era Pak Jokowi, alias tambah 10 kementerian. Lalu apakah dengan banyaknya kementerian kemudian bisa mempermudah pekerjaan atau justru menambah beban bagi negara? Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan negara-negara maju. Kira-kira mana yang lebih banyak jumlah menterinya dibandingkan dengan Indonesia? Misalnya sekarang di Indonesia, di era Pak Jokowi, yaitu ada 34 menteri, ini cukup banyak teman-teman. Kemudian yang kedua di Amerika Serikat, ternyata hanya 15 menteri. Kemudian di Jepang ada 20 menteri. Lalu di Perancis ada 31 menteri. Sedangkan di Inggris ada 22 menteri. Kemudian di Jerman hanya 16 menteri. Australia ada 30 menteri. Dan Kanada ada 37 menteri. Sedangkan di Tiongkok hanya 21 menteri. Nah, di sini terlihat bahwa di negara-negara maju jumlah kementerian lebih sedikit karena banyak urusan pemerintahan yang digabung, yaitu menggabungkan urusan pemerintahan ke dalam kepemerintahan yang lebih besar dan lebih efisien. Jadi bukan dibagi-bagi kursinya, akan tetapi kementerian itu dijadikan satu dan dijadikan sub-sub daripada kementerian utama. Itu kalau kita mengacu pada negara-negara maju. Nah, kelebihan dari struktur pemerintahan yang lebih ramping alias jumlah menterinya lebih sedikit, tidak begitu banyak, yaitu bisa mengurangi birokrasi, meningkatkan koordinasi antar departemen, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan begitu, pada saat pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan tidak bertele-tele, tidak butuh waktu lama, karena tidak harus melewati panjangnya birokrasi pengambilan keputusan. Artinya apa? Pada saat pemimpin ingin mengambil keputusan, jika kementerian terlalu banyak, maka pertimbangannya terlalu banyak dan harus melewati semuanya. Tapi jika dirampingkan, hanya difokuskan pada kementerian besar, maka pengambilan keputusan itu lebih cepat. Sedangkan jumlah kementerian yang begitu banyak membuat sesuatu menjadi ribet karena banyak yang terkait di masing-masing kementerian. Dan sisi negatif yang paling mencolok adalah memperbesar anggaran negara untuk menggaji mereka. Karena masing-masing kementerian ini memiliki otoritas tersendiri atau memiliki badan otonom sendiri yang masing-masing menteri tidak bisa mengintervensi kecuali langsung dari presiden sendiri. Saudaraku sekalian, sebenarnya memperbanyak kementerian selama sesuai dengan kebutuhan itu sah-sah saja. Dan bahkan di era Bung Karno, khususnya di Kabinet Dwi Kora II, jumlah menteri yang dipimpin oleh Bung Karno mencapai 132 orang. Ini terbanyak dalam sejarah kepemerintahan Indonesia. Nah, ini dilakukan oleh Bung Karno karena kebutuhan dukungan dari mereka. Karena situasi politik saat itu sedang tidak baik-baik saja, alias kalut. Bahkan terancam perang saudara. Dan faktanya ternyata benar. Setelah Dwi Kora itu terjadilah perang besar-besaran
atau perang saudara. Saat itu, Bung Karno bagaikan berdiri di atas bara api atau berdiri di atas duri, serba bingung. Beliau serba salah, mau ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan salah, ke belakang salah, dan harus mengorbankan beberapa pihak. Yang dikorbankan oleh Bung Karno ini ternyata tidak efektif, justru membuat senjata makan tuan alias menyerang Bung Karno. Di sisi lain, Bung Karno tetap kekeh memegang konsep Nasakom, yaitu menggabungkan 3 ideologi sekaligus, antara nasionalis, kemudian komunis, dan agamis. Ini dijadikan satu di Kementerian Bung Karno. Dan Bung Karno mengangkat menteri dari masing-masing 3 ideologi ini. Walhasil, dengan menambah kementerian dan tetap mempertahankan sejumlah menteri dari aliran kiri, yaitu dari pengikut PKI, misalnya Pak Umar Dhani, kemudian Pak Subandrio, dan memecat Jenderal Nasution yang pada saat itu merupakan korban dari penculikan G30 SPKI. Justru oleh Bung Karno dipecat. Maka suasana politik semakin carut-marut, semakin ruwet. Karena apa? Demonstrasi di mana-mana dan tidak bisa dikendalikan. Bahkan banyak menteri yang melarikan diri karena saking banyaknya pendemo yang ekstrim pada saat itu menuntut pemakzulan Bung Karno atau penurunan Bung Karno dari jabatan sebagai seorang presiden. Nah, dari banyaknya menteri dari 3 ideologi ini, justru suasana menjadi semakin memanas, teman-teman. Menteri-menteri yang kontra dengan aliran kiri, yaitu dari kalangan agamis dan nasionalis, justru mendukung pemakzulan Presiden Soekarno. Dan akhirnya Bung Karno terpaksa lengser, didukung oleh militer dan didukung oleh MPR pada saat itu. Sekaligus digantikan oleh Pak Harto. Itulah fakta sejarah kita yang memiliki kabinet gemuk dengan jumlah menteri yang terbanyak di sepanjang sejarah pemerintahan kita, yang justru membawa mudorot bagi presiden. Nah, di era Pak Prabowo Gibran ini, sebenarnya tidak ada sesuatu yang mendesak terkait dengan kebutuhan beberapa menteri. Akan tetapi, terkait dengan teknis di lapangan, misalnya berkaitan dengan makan gratis. Inilah yang butuh tenaga ekstra. Kira-kira teknisnya seperti apa? Mengingat jumlah rakyat dan kepulauan Indonesia ini sangatlah banyak, mereka berpencar dan tempatnya saling berjauhan. Kira-kira program makan gratis ini seperti apa teknisnya? Dan mungkin sampai hari ini rumusnya belum ditemukan, teman-teman. Nah, itulah fakta pemerintahan kita. Kita tidak boleh menjadi rayap, tidak boleh menjadi hama bagi pemerintahan kita sendiri. Apapun kondisinya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu mendukung program pemerintahan selama untuk kemaslahatan rakyat. Namun, jika terjadi kesalahan, maka wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Tentunya dengan cara yang baik. Kemudian, untuk mengukur kinerja para menteri ini, tidak bisa kita lihat hanya dalam beberapa bulan ke depan, karena proses yang mereka butuhkan untuk beradaptasi dan mencapai tingkat profesionalisme membutuhkan waktu antara 1 tahun sampai 1,5 tahun. Nah, setelah 1 tahun atau 1,5 tahun, kinerja mereka baru bisa kita buktikan, baru bisa kita nyatakan kira-kira bagus ataukah tidak. Yang terakhir kita berdoa, semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran beserta para menteri bisa menjalankan tugas dengan baik, membawa bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibun warabbun ghafur, yaitu negara yang penuh kebaikan, negara yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi negara yang gemah, ripah, loh jinawi, hidup damai, penuh kesejahteraan dan ketentraman. Itulah harapan kita semua bagi negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.